Hello, good morning everyone. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak kelas 8 Miss yang tercinta? Miss harap di pagi yang indah dan cerah ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. So, di video kali ini kembali lagi bersama Miss Hukama, kita akan belajar tentang can, cara menggunakan can, dan juga rumus atau formula-formula yang akan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat atau suatu kalimat yang mengandung kata can. Alright, can sendiri dalam bahasa Indonesia artinya bisa atau dapat. Nah, Miss, can itu digunakan untuk apa sih? Can itu digunakan untuk mengekspresikan kemampuan atau kesempatan, digunakan untuk meminta dan menawarkan izin, dan juga digunakan untuk menunjukkan kemungkinan atau ketidakmungkinan. Miss contohkan misalnya untuk mengekspresikan kemampuan. Contohnya, saya bisa memasak nasi. Saya bisa memasak nasi. Nah, contoh yang kedua untuk meminta atau menawarkan izin. Untuk meminta misalnya, bolehkah saya meminjam pena itu? Bolehkah saya meminjam pena itu? Dan untuk menawarkan izin, contohnya, bisakah saya membantumu? Bisakah saya membantumu? Selanjutnya, untuk menunjukkan kemungkinan atau ketidakmungkinan. Untuk menunjukkan kemungkinan, misalnya, hari ini saya bisa datang ke pestamu. Hari ini saya bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Nah, untuk menunjukkan ketidakmungkinan, contohnya, hari ini saya tidak bisa datang ke pestamu. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa datang ke pestamu. Aku tidak bisa. Alright, next up kita ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sebenarnya ada 3 macam kalimat can. Misalnya kalian membentuk kalimat can itu ada 3 macam kalimatnya. Oke, yang pertama itu kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya atau interrogatif. Ini dia 3 rumus atau formula yang kita gunakan untuk membentuk macam kalimat dari can. Yang pertama positif, subject plus can plus verb 1 plus object. V1 itu artinya verb 1. Verb 1 S itu subject dan O itu object. Alright. Nah, kalimat negatifnya subject plus can't atau cannot plus verb 1 plus object. Jadi ini dibaca can't, ada t-nya di belakangnya. Can't. Oke, can't. Alright. Nah, untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, can plus subject plus verb 1 plus object. Nah, dalam membuat dan menulis kalimat tanya, jangan lupa di belakang kalimatnya harus ditambahkan question mark, tanda tanya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut question mark. Karena memang kalimat tanya atau kalimat interrogatif itu di belakangnya harus ada tanda tanyanya atau question mark. Oke? Nah, untuk formulanya sendiri, Miss yakin kalau seandainya kalian sudah mahir dan kalian latihan terus-menerus, ini formula ini, rumus-rumus ini nggak perlu lagi dipakai. Miss bikin formula ini untuk memudahkan kalian, karena kalian kan baru belajar kan. Untuk panduan kalian menulis kalimat dari can tersebut. Oke? Alright, next step kita ke contoh kalimatnya. Nah, di sini sudah ada contoh dari kalimat positif. Miss kasih I can cook noodles. I ini sebagai subject, terus can, cook sebagai verb 1, noodles sebagai object. I can cook noodles. Dibacanya I can ya, I can cook noodles, bukan I can cook noodles. Kalau dibaca cepatnya I can cook noodles. Kalian juga bisa menambahkan misalnya I can cook noodles for my father. I can cook noodles for my father. Alright? Itu tambahannya aja. Nah, untuk kalimat negatif, I can, karena dia tadi negatif ditambah can't atau cannot. Cook noodles. I sebagai subject, can't atau cannot.
cook sebagai verb 1, noodles sebagai objek. Oke. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, can you cook noodles? Can you cook noodles? Ini kalian bisa gunakan untuk menanyakan seseorang. Atau sebagai contoh, ini untuk menawarkan izin ya. Can I help you? Bisakah aku membantumu? Nah, itu untuk menawarkan izin. Kalau yang I can cook noodles itu sebagai mengekspresikan kemampuan. Nah, yang I can't cook noodles itu bilang kalau kita tuh tidak mampu untuk masak mie tersebut. Oke? Alright, I think that's all for today's lesson. Miss harap kalian banyak-banyak belajar menulis kalimat can, baik itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif, agar kalian bisa lebih mahir lagi untuk menulis kalimat-kalimat tersebut, oke? Jadi kalau seandainya kalian sudah mahir, kalian tidak perlu lagi menggunakan formula. Di otak kalian tidak ada lagi formula, kalian langsung aja dok gitu kan. I can cook noodles gitu. Okay? Alright students, thank you for watching this video. I hope you like it and you understand today's lesson that I have already explained to you. So, see you next time in another video. Bye!